janganlah engkau berpindah min kaunin, dari satu alam, ila kaunin, kepada alam yang lainnya. Fatakunu, maka engkau akan menjadi apa pengusirin? Kahimarin, seperti himar, seperti keledai. Arraha, yang berputar-putar di penggilingan, yasiru, halnya berjalan terus menerus. Wal makanul ladzi, dan tempat, irtihala ilaihi, tujuannya itu, huwal ladzi, yakni adalah irtihala minhu, tempat semulanya. Kemudian beliau melanjutkan, walakin irhal, atau walakin irhal, kendati demikian berpindahlah engkau, minal akwani, dari alam-alam, atau katakan sebut itu makhluk-makhluk, kemana? Ilal makuni, kepada yang menciptakan alam, atau kepada yang menciptakan makhluk. Wa inna ila rabbika, dan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu, al-muntaha, itu tujuan puncaknya. Jadi insyaallah malam hari ini pertemuan yang ke-123 hikmah 51 ini akan kita sama-sama ketahui. Sedikit tadi kita sudah mendengarkan kosakata yang ada di hikmah 51. Apa gambarannya itu? Terus anak gambaran dulu. Waduh, masih kosong. Kalau masih kosong, yuk kita sama-sama mendekat dan merapat. Semoga dengan kita nanti mendengarkan secara seksama, satu, kita tidak gagal paham, yang kedua, kita insya Allah bisa melakukan atau bisa mengamalkan apa-apa yang termaktub di dalamnya. Jadi pengarang kitab ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam hidup ini tujuan utama kita, awas jangan sampai salah. Tujuan kita jangan sampai kesasar. Karena banyak orang itu menuju kepada Allah, berpindah dari tempat satu ke tempat lain, dari makhluk satu ke makhluk lain, dari alam satu ke alam lain. Yang ia tuju malah bukan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru dia itu berjalan seolah-olah itu berputar kayak keliling lapangan. Walaupun jauhnya itu ribuan kilometer, tapi pasti lihat, masih di sini saja. Dan kebanyakan manusia hidup di dunia itu ya seperti itu. Karena apa? Tadi tujuan di dalam dia hidup itu salah mengartikan. Makanya janganlah berpindah, la tarhal. Janganlah kau berpindah dari satu makhluk ke makhluk lain. Ini umpamanya ya. Kalau seandainya kita itu berpindah dari makhluk ke makhluk lain, ya sama saja seperti keledai yang berputar-putar di penggilingan. Jadi kalau ada keledai ya, itu diikat ya, kemudian disuruh kayak bekerja berputar-putar ya, membuat tepung, entah membuat sesuatu ya untuk manusia. Itu dia berjalan terus saja tanpa berhenti. Iya, muter terus. Walaupun kelihatannya sepertinya jarak jauh ya, tapi ternyata pas dilihat tempat semula yang ia temui tidak ada bedanya.
Nah makanya hendaknya kalau seandainya seperti itu, wahai saudaraku, wahai orang-orang yang lagi mengembara rohani, jadi sang pengembara rohani, hendaklah kita itu pergi dari semua makhluk menuju kepada siapa? Ya yang menciptakan makhluk itu. Karena apa? Inna ila rabbika, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu itu puncak segala tujuan hidup kita. Makanya dalam keadaan seseorang itu nanti ya tidak lepas daripada syirik misalnya, dia itu tidak bisa lepas dari seolah-olah menduakan kepada sang pencipta. Nanti diumpamakannya seperti keledai tadi, ketika dia hidup itu ya hanya berputar-putar saja, tidak sampai ke tempat tujuan, tidak ketemu dengan sang penciptanya, tidak bisa dia merasakan betapa Allah itu nyata di dunia ini. Nah, jadi walaupun tadi jauh jarak yang ia lalui, namun ya senantiasa dia itu akan kembali ke tempat semula. Maka apa resepnya? Ya dari gambaran tadi kita lepaskan talinya, kita lepaskan belenggunya yang menempel pada keledai tadi, supaya apa? Keledai tadi bisa lari dan mencapai daripada garis finishnya. Jadi orang yang mau, artinya orang-orang yang mau membebaskan dari syirik secara total, artinya tidak ada yang lain, hanya Allah ya di hidup kita. Maka kita apa? Bebaskan perhatian kita. Oke lah kalau seandainya dari mata atau tingkah laku yang biasa kita adakan bisa selamat. Dari pujian mungkin kita bisa selamat. Dari istilah kata di situ bayaran-bayaran yang mengiming-imingi atas amal kita mungkin kita bisa selamat. Tapi awas hati yang ada di dalam dirimu. Jadi kita bebaskan perhatian hatinya dari semua perkara-perkara yang berkaitan selain dengan Allah. Kita bebaskan, kita hilangkan. Karena kalau ada saja sedikit, maka itu akan bisa menjadi penyakit. Jadi nasihatnya ya kita keluar dari lingkaran makhluk, dari lingkaran sesuatu yang bisa menghancurkan amal kita, menuju kemana? Ke wujud yang mutlak, ke wujud yang sangat nyata, tiada lain, yakni adalah wajibul wujub huwallah, yang wajib ada hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah pasukan zikir yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahasa sederhananya, jadi kita itu jangan berpindah dari sifat syirik yang terang ke sifat syirik yang samar. Jadi amal-amal gede segunung, amal itu sangat luar biasa tinggi ya, mulia lagi baik, itu bisa ternodai karena apa? Ria. Karena apa? Sum'ah, pengen dipuji. Karena apa? Karena di situ pengen ditampakkan. Semua itu nanti akan menghancurkan dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya, oke lah kalau seandainya ria kita bisa tangkal, sum'ah bisa menonjolkan sesuatu, amal kita bisa aman. Tapi awas ya. Kadang-kadang di dalam hati kita, di dalam permintaan kita pun di situ awas. Pokoknya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai di situ kita berpaling dari yang memberikan. Contohnya apa? Yang bermuara di dalam nafsu kita.
Seperti kita beribadah pengen dapat karomah, beribadah ya pengen dapat kemuliaan, beribadah termasuk pengen dapat kekayaan, beribadah iya pengen dapat kedudukan. Salah tidak? Tidak salah memang secara syariat. Tapi kalau kita pengen menjadi orang yang nanti tidak salah tujuan, hal itu harus kita awasi. Karena apa? Kalau seandainya di dalam hidup kita seperti itu, menurutnya pengarang kitab Ikhlasmu itu belum murni. Karena ikhlas yang murni itu tanpa pamrih, susah ya. Imam beri bayar terang-terangan ya. Uang ngaji diamplopi, padahal apa? Ibadah yang sangat besar ya. Tapi awas di situnya jangan sampai maka berpaling kepada hal-hal seperti itu. Nah, apalagi ya kita orang umum ya, lagi seorang kiai, seorang ustadz, seorang mubaligh saja itu awas ditanda itu ya, harus hati-hati. Jadi bahasa halusnya jika berpindah ya dari hal lain ke hal lainnya ya, tapi itu sama bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya tidak berbeda bagaikan keledai yang tadi berputar-putar di atas saja. Nanti ibadahnya itu ya diam saja di situ, enggak naik. Apalagi nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita apa tadi? Kita lepaskan dan langsung kita berangkat ya, dari makhluk-makhluk yang ada tadi kita tinggalkan, kita menuju kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ada ilustrasi yang diceritakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu berkata kepada umatnya Al-Hawariyin, wahai umatku, semua yang ada pada kalian itu perhatikan. Adanya berupa nikmat, berupa kesenangan yang mungkin itu kalian bisa rasakan, merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila engkau rasakan hal itu nikmat dan senang di dalam dirimu, jika ditanya lebih besar manakah nilainya antara pemberiannya dan yang memberi? Kalau ditanya lebih bernilai mana, lebih besar nilainya mana antara pemberiannya dan yang memberi, ya jelas bukan pemberiannya. Pemberiannya walaupun 1 triliun, pangkatnya tinggi selangit ya, itu tidak ada harganya bila dibandingkan dengan yang memberikan. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa inna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya kepada Tuhanmu itu segala puncak daripada tujuan-tujuan baik yang ada di dunia ataupun yang ada di akhirat. Singkatnya, siapa yang telah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, diulang lagi, siapa yang telah mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mencapai segala-galanya. Dunia dia akan dapat, akhirat pun pasti dia akan dapatkan. Makanya jangan tertipu. Jangan yang kita incar duitnya saja, jangan yang kita incar pangkatnya saja, tapi yang memberikan duit, yang memberikan pangkat, siapa? Allah. Sulit enggak? Tidak, kalau seandainya kita terus berlatih. Tapi awas tadi, jangan sampai tertipu, jangan sampai kita disuruh tergelincir gara-gara ya tadi ya, bangsanya dunia, wanita dan tahta ya. Karena itu memang beriringan dengan kehidupan kita. Nah, mungkin warning saja bagi kita semua supaya apa? Di dalam hidup kita tujuannya bukan yang lain, hanya Allah. Wa inna ila rabbikal muntaha. Wallahu a'lam bishawab.